Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pradana, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami tentang peranti interaktif bagian tampilan. Di sini saya bersama teman-teman saya yang yang pertama itu Anggi Mayu Saputra, yang kedua Arjunius Prawira, lalu saya sendiri, lalu ada Gema Bobi Surya Dharma, dan yang terakhir Gunawan Saputra. Ini adalah anggota dari kelompok 8. Nah, untuk materi kami ini, isinya yang pertama itu intinya ada layar tampilan, pengolahan tampilan, jenis layar tampilan, dan pengaruh buruk peranti interaktif. Nah, peranti interaktif ini sendiri itu di dalam konteks IMK yaitu suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Di antaranya piranti input bagi komputer misalnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Lalu piranti outputnya yang bagi komputer itu misalnya tampilan monitor, outputnya itu seperti tampilan monitor dan speaker. Oke. Nah, ini adalah slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Arjunius. Layar tampilan merupakan piranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer karena lewat layar tampilan inilah pengguna dapat melihat apa yang ia ketikkan dan informasi yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputasi. 2. Pengolahan tampilan. Pengolahan tampilan display processor atau video display adapter adalah pembagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Saputra dengan NPM 1735 Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis tampilan layar. Jenis-jenis macam tampilan layar ini dibagi menjadi 8. Di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama adalah CRT. CRT merupakan jenis monitor komputer generasi 80 sampai 2000-an. Bisa dibilang monitor ini adalah monitor di pertama kali banyak dikenal ketika komputer sudah mulai hadir ke pasaran. Saya juga pertama kali mengenal komputer memakai komputer dengan monitor tipe CRT. Monitor CRT memiliki bentuk kotak yang besar, lebar, dan memanjang ke belakang. Karena bentuknya yang besar dan mirip tabung, monitor ini sering dikatakan sebagai monitor tabung. Saya juga dulu menyebut monitor ini sebagai monitor tabung karena lebih populer jika dibandingkan dengan penyebutan monitor CRT. Penyebutan monitor tabung juga tidak salah. Pasalnya, di dalam monitor CRT terdapat tabung yang hanya hampa udara. Di tabung ini terdapat sinar katoda atau elektron. Sinar katoda ini dipancarkan dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan pantulan elektron yang berbentuk pola di layar. Yang kedua adalah LCD. LCD sendiri merupakan tipe monitor yang di dalamnya tersusun dari cairan kristal. Cairan kristal ini tidak memancarkan cahaya sendiri. Di bagian belakang susunan cairan kristal terdapat lampu neon putih yang memberikan cahaya pada kristal-kristal tersebut. Bertumbuhnya cahaya pada kristal-kristal tersebut mengakibatkan hadirnya tidak cahaya atau piksel yang tentu jumlahnya tidak sedikit, yakni sampai jutaan piksel. Kumpulan piksel yang banyak ini akan menghadirkan pencitraan sehingga muncul gambar di layar. Pada perkembangannya, saya sering menemukan kalau LCD sendiri memiliki beberapa teknologi bergantung pada panel yang digunakan. Biasanya, saya menemukan tipe panel pada perangkat laptop. Beberapa panel LCD yang ada di laptop adalah sebagai berikut, yaitu TN, IPS, dan FA. Yang ketiga adalah TFT.
TFT atau bisa disebut dengan Thin Film Transistor adalah tipe monitor lainnya yang cukup populer. Tipe monitor ini bisa dibilang sebagai tipe monitor LCD yang diberikan implementasi komponen lain. Tujuannya untuk menghadirkan gambar yang dapat ditransmisikan dengan jelas dan resolusi yang tinggi atau lebih memadai. Teknologi pada TFT didasarkan pada aplikasi transistor untuk masing-masing piksel layar. Dengan teknologi ini, layar memungkinkan bekerja dengan pembesaran dan pencahayaan gambar yang lebih besar. Bisa dibilang, TFT adalah sebuah teknologi layar menggabungkan kristal cair dengan kemampuan menghadirkan gambar beresolusi tinggi. Yang keempat adalah LED. LED atau Light Emitting Diode adalah tipe monitor hasil penyempurnaan dari LCD. Tipe monitor ini hadir dengan kualitas visual dan warna yang lebih banyak jika dibandingkan LCD. Selain itu, LED juga 70% lebih hemat daya dibandingkan LCD. LED juga terasa lebih istimewa karena memiliki kerapatan piksel yang jauh lebih tajam. Monitor LED cenderung lebih awet jika dibandingkan dengan penggunaan LCD. Selain itu, monitor LED memiliki ukuran lebih tipis jika dibandingkan dengan monitor LCD. Tapi, jelas, harga monitor LED lebih mahal dibandingkan LCD. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gema Bobi Surya Dharma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis layar. Selanjutnya adalah DLP monitor. DLP merupakan monitor yang memiliki definisi tertinggi. Monitor ini bekerja berdasarkan prinsip perangkat micro mirror digital atau DMD, singkatan dari Digital Micro Mirror Device. Monitor ini memiliki prinsip kerja memanfaatkan jutaan micro mirror untuk memodulasi cahaya secara digital. Selanjutnya ada touchscreen monitor. Nah, untuk touchscreen ini sudah banyak dipergunakan pada HP Android ataupun smartphone pada zaman sekarang. Itulah salah satu dari contoh touchscreen monitor. Selanjutnya layar plasma. Layar plasma merupakan tipe monitor lainnya yang bisa dibilang tergolong populer. Monitor plasma ini adalah tipe monitor yang menggabungkan konsep LCD dengan keunggulan kualitas gambar yang baik dan CRT yang dikenal memiliki sudut pandang yang luas. Dan terakhir ada OLED. Tipe monitor selanjutnya adalah OLED, singkatan dari Organic Light Emitting Diode. Monitor ini adalah tipe monitor yang bekerja dengan cara memanfaatkan semikonduktor pemancar cahaya yang dibuat dari lapisan organik. Mungkin itu saja penjelasan tentang jenis layar monitor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Perkenalkan, nama saya Anggi Mayu Saputra dengan NPM 173510791. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh buruk peranti interaktif. Pemakaian sebuah komputer biasanya akan berlangsung dalam waktu yang berorde jam, terutama bagi mereka yang menggunakan komputer sebagai alat kerja bantu utama. Kita semua akan mengatakan setuju bahwa komputer merupakan alat bantu kerja yang canggih dan dapat mengurangi beban rutinitas yang sering dijumpai oleh para pegawai kantor ataupun siapapun juga. Di samping keunggulan yang dimilikinya oleh berbagai peranti interaktif seperti dijelaskan di atas, kita juga harus mewaspadai akan adanya kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan faktor manusia dan lingkungan kerja. Agar peranti interaktif dapat meningkatkan efisiensi operator, maka ia harus ditempatkan pada posisi yang memperhatikan faktor kenyamanan lingkungan kerja, atau yang lebih dikenal sebagai faktor ergonomik. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan pengaruh-pengaruh buruk
yang dapat ditimbulkan oleh piranti-piranti interaktif di atas, serta cara mengatasinya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi kami di kelompok 8. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.